Halo semuanya, kembali lagi di sesi belajar bareng Stata. Pada sesi kali ini kita akan belajar 3 materi pokok. Yang pertama adalah bagaimana cara menghapus sebuah variabel, lalu yang kedua bagaimana cara menghapus suatu data, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menghapus suatu data berdasarkan kondisi tertentu atau select cases. Baik, untuk pertama kita mulai yaitu cara menghapus satu variabel. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana menghapus satu variabel menggunakan 2 cara, yaitu pertama menggunakan stata comment dan yang kedua menggunakan menu. Baik, untuk stata comment dalam menghapus suatu variabel, komennya adalah drop, yaitu drop spasi kita masukkan variabel yang ingin dihapus. Misalkan kita ingin menghapus variabel kategori usia 2. Jadi jika ingin menghapus kategori usia 2, caranya adalah drop spasi nama variabel yaitu kategori usia 2. Teman-teman juga bisa menghapus variabel lain sekaligus. Jadi ketika teman-teman masukkan drop, masukkan nama variabel 1, lalu spasi, dimasukkan nama variabel 2 misalkan, lalu spasi, masukkan nama variabel yang lainnya. Jadi bisa sebanyak-banyaknya. Tapi karena di sini kita akan coba hapus salah satu, jadi kita hanya akan hapus variabel kategori usia 2. Jadi sekali lagi komennya adalah drop spasi kategori usia 2. Teman-teman bisa perhatikan kursor di sini di variabel list, teman-teman masih lihat kategori usia 2-nya masih ada ya. Nah, setelah kita enter, dia akan otomatis terhapus. Jadi teman-teman kalau ini scroll ke bawah, dia udah habis, jadi variabel usia 2-nya sudah dihapus. Nah, itu adalah bagaimana cara menghapus variabel menggunakan stata comment. Cara berikutnya adalah kita juga bisa menghapus variabel menggunakan fitur menu. Caranya yang pertama kita klik data, setelah itu kita pilih variabel manager. Nah, di variabel manager ini kita akan terlihat semua daftar variabel yang ada di dataset teman-teman, termasuk juga labelnya, type-nya, serta value-nya. Nah, di sini kita ingin menghapus salah satu variabel. Caranya, kita pilih variabelnya, misalkan kategori usia 1, kita klik, setelah itu kita klik kanan. Nah, jika klik kanan, ini akan ada pilihan drop selected variable. Jadi hanya variabel ini yang akan kita hapus. Teman-teman juga bisa klik lebih dari satu variabel. Jadi jika variabelnya berurutan, misalkan ingin menghapus hambatan 1 sampai hambatan 7, teman-teman caranya klik yang hambatan 1, lalu tekan tombol Shift pada keyboard. Jadi ini seperti proses ngeblok biasa ya teman-teman ya. Atau ketika kita memilih atau memblok variabel yang selang-seling. Jadi caranya adalah pilih variabel yang pertama ingin dihapus, setelah itu ditekan tombol Ctrl atau Ctrl pada laptop atau keyboard, selanjutnya tinggal pilih variabel mana yang akan dihapus. Nah, karena kita ingin menghapus salah satu, berarti kita pilih yang kategori usia 1. Caranya klik kanan, setelah itu drop selected variable. Di sini Stata akan menanyakan konfirmasi apakah benar kita akan menghapus variabel kategori usia 1. Kalau misalkan sudah sesuai, kita pilih yes. Nah, dia akan otomatis terhapus. Di variabel manager ini tidak akan muncul lagi variabel kategori usia 1 yang tadi sudah kita hapus. Kita close, kita kembali. Nah, komennya sama ya teman-teman. Jadi baik dengan menggunakan komen maupun menggunakan fitur menu, ternyata hasilnya juga sama. Boleh seandainya teman-teman lebih nyaman menggunakan komen, karena kebetulan komennya sangat singkat ya. Drop, spasi, nama variabel yang mau dihapus, jadi bisa langsung. Itu adalah cara menghapus satu variabel.
Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghapus suatu data. Nah, data yang dimaksud di sini adalah hasil pengamatan atau observasi yang ada di dataset teman-teman. Kalau kita lihat di sini, di properties di bagian kanan bawah, di sini ada data, observation-nya ada 300. Jadi di sini ada 300 data atau 300 pengamatan. Nah, kita cek keseluruhan datanya. Caranya ngecek bisa pakai komen edit, edit, atau teman-teman bisa lihat di variable manager di sini. Sorry, di data editor, bukan variable manager. Ini kursornya data editor, kita pilih. Nah, di sini kalau teman-teman scroll ke bawah, dia akan ada 300 data. Nah, di sini yang saya klik baris ke samping ini adalah masing-masing satu data, teman-teman. Di sini ada 300 data. Nah, ketika kita ingin menghapus salah satu data, caranya adalah kita tinggal pilih data yang mau dihapus, lalu klik kanan di bagian data ini, teman-teman tinggal pilih drop selected data. Kalau kita drop, dia akan otomatis terhapus satu data. Atau teman-teman ingin menghapus lebih dari satu. Caranya sama, bisa tinggal di blok seperti tadi, klik kanan, bisa tinggal di klik setelah klik kanan ada data, lalu drop selected data. Jadi di sini akan menghapus secara otomatis 6 observasi atau 6 pengamatan. Nah, proses menghapus data ini biasanya dilakukan kalau teman-teman melalui proses data cleaning. Jadi kalau ada satu data yang tidak lengkap, misalkan dia tidak menjawab umur, lalu tidak berisi penghasilan, kalau kita analisis itu kan nanti kosong hasilnya. Karena itu kita akan hapus. Nah, itu adalah cara bagaimana menghapus suatu data atau hasil dari pengamatan. Kalau di Stata istilahnya adalah cara menghapus observation. Kita kembali ke Stata result. Nah, di sini komennya seperti tadi, teman-teman, drop, tetapi perbedaannya adalah kita ingin mendrop pada row atau pada baris yang nomor berapa. Kalau di sini komennya adalah drop in 4, artinya kita memerintahkan Stata untuk menghapus baris keempat. Kalau di sini drop in 8 garing 13, garing ini artinya sampai. Di sini bermakna bahwa kita menghapus data pada baris ke-8 sampai baris ke-13. Kita coba hapus data yang selang-seling. Misalkan yang 217.1, 221. Oh, ternyata di sini kita nggak bisa hapus data secara selang-seling. Datanya harus satu-satu atau berurutan. Kalau di sini kan untuk membloknya kita bisa pilih satu, lalu tekan tombol shift, ini bisa. Tapi untuk milih selang-seling ini nggak bisa. Misalkan setelah saya pilih, tekan tombol CTRL, ini nggak bisa. Nah, karena itu, cara menghapus data itu harus berurutan dan bisa menggunakan komen drop in baris keberapa, dan yang terakhir bisa juga menggunakan cara manual. Buka datanya, pilih datanya, lalu dihapus. Itu adalah materi bagaimana cara menghapus satu data. Materi selanjutnya adalah hapus data berdasarkan kondisi tertentu, yaitu select cases. Nah, select cases ini misalkan kita akan hapus variabel yang misalkan teman-teman melakukan penelitian. Penelitian teman-teman mewawancarai tentang ibu hamil seperti itu. Kalau melakukan penelitian itu kan ada minimal berapa sih orang yang boleh ikut terlibat dalam penelitian teman-teman.
usia berapa sih dia dikatakan layak mengikuti penelitian. Dan biasanya itu adalah usia 18 tahun ke atas. Jadi semua data yang isinya berusia kurang dari 18 tahun itu harusnya dihapus karena tidak boleh dimasukkan seperti itu. Jika situasi seperti itu, teman-teman, kalau pakai cara manual seperti tadi, ini misalkan saya buka data editor, teman-teman akan bingung milih satu-satu yang mana yang di bawah 18, yang mana di atas, yang mana usia 18 pas atau di atas itu. Jadi mungkin teman-teman akan pusing. Kalau datanya hanya 10 mungkin gampang ya bisa langsung diklik satu-satu dicek. Oh kalau dia sudah di bawah 18 berarti dihapus. Nah kalau datanya ribuan atau puluhan ribu itu akan sangat menyita waktu. Karena di sini kita ingin cek dulu berapa sih usia yang paling rendah. Kita bisa pakai komen codebook untuk ngecek, codebook untuk mendeskripsikan variabel usia. Nah, di sini ternyata yang paling rendah 18 tahun. Kalau di sini kemungkinan datasetnya memang sudah bersih. Jadi semua responden yang di bawah 18 tahun itu sudah dihapus datanya. Nah, kalau kayak gitu, kita coba ubah sekarang situasi kapan data ini digunakan. Misalkan penelitian ini meneliti responden yang usianya 20 tahun ke atas. Artinya, semua responden yang berusia di bawah 20 tahun itu harusnya dihapus. Jadi kita ganti ya teman-teman, tadi cut off point atau batas penghapusan datanya itu 18 tahun. Sekarang kita naikkan jadi 20 tahun karena biar ada terlihat untuk praktikum. Kalau teman-teman lihat secara manual di sini, cek satu-satu, responden pertama ini 18 tahun harusnya dihapus. Jadi teman-teman klik drop selected data. Oke. Kita cari lagi mana yang ada di bawah 18 tahun. Sorry, mana yang ada di bawah 20 tahun. Nah, ini lumayan nyarinya. Jadi, kalau datanya ini ribuan, nanti maka teman-teman akan sakit seperti itu. Nah, sebaiknya kita gunakan komen yang namanya select cases. Jadi, Stata itu akan otomatis menghapus seluruh data atau seluruh responden yang berusia di bawah 20 tahun. Caranya seperti apa? Nah, ini saya hapus dulu mungkin ya caranya klik dihapus biar kosong. Jadi kita ingin menghapus data responden yang berada di usia di bawah 20 tahun. Kalau seperti itu, caranya adalah pakai drop if. Drop if artinya kita hapus jika variabel umur ini kurang dari 20 tahun. Jadi drop if itu artinya hapus jika variabel umur ini nilainya kurang dari 20. Ini boleh juga isi kurang dari sama dengan tergantung keperluan teman-teman. Tapi karena situasinya tadi adalah kurang dari 20 tahun berarti kita hilangkan sama dengannya. Drop if umur kurang dari 20. Kalau kita tekan enter, di sini artinya semua responden yang berusia di bawah 20 tahun itu akan dihapus. Enter. Nah, di sini terlihat ada dua observation deleted. Berarti ada dua data yang sudah dihapus sesuai dengan formula yang teman-teman masukkan, yaitu umur kurang dari 20 tahun, dia akan dihapus. Gimana dengan variabel lain? Misalkan kita coba lihat daerah asal. Untuk melihat coding daerah asal, kita pakai comment codebook. Codebook, kita klik daerah asal.
Nah, misalkan seperti ini. Teman-teman ingin menghapus responden yang berasal dari eh, misalkan dari Bali dan juga NTT, teman-teman akan hapus. Karena penelitian teman-teman itu adalah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Itu misalkan. Jadi responden yang berasal dari Bali NTB dan NTT Papua dengan kode 4 dan 6, teman-teman akan hapus. Kalau kita buka secara manual, seperti tadi di data editor, teman-teman akan bingung yang mana yang harus dihapus. Berarti ini yang daerah asal ini teman-teman cari satu-satu, klik ini, drop, lalu klik lagi yang ini, di drop. Nah, ini tentu akan sangat melelahkan dan kemungkinan salahnya bisa sangat tinggi karena bisa jadi teman-teman salah klik, salah baca, jadinya datanya salah. Yang harusnya dibiarkan malah kita hapus seperti itu. Nah, dengan menggunakan comment select cases ini, kita bisa melakukan penghapusan secara otomatis. Caranya sama, hapus jika, berarti drop if, hapus jika variabel daerah asal ini berisi sama dengan, kalau kita tadi ingin menghapus ya Bali NTB, yaitu kodenya 4. Berarti hapus jika daerah asal adalah 4. Lalu kita enter. Nah, di sini terlihat expressionnya not allowed. Ya, mungkin ini kayaknya kurang sama dengan lagi satu. Kita coba. Nah, jadi di sini teman-teman, em, apa namanya tadi, warnanya ini merah, artinya komen kita ada salah. Ternyata salahnya itu adalah kita harusnya memasukkan sama dengannya 2 kali. Seperti itu. Nah, dengan komen ini, drop if daerah asal sama dengan 4, artinya kita menghapus data yang daerah asalnya itu berasal dari kode 4. Kode 4 itu adalah Bali NTB. Seperti itu. Nah, di sini awalnya ada 27, karena kita tadi udah hapus secara manual satu kan harusnya 26. Dan di sini sudah terlihat 26 observation deleted. Ada 26 yang dihapus. Kita coba cek codebook untuk ngecek apakah yang dari Bali ini masih atau tidak. Codebook daerah asal kita cek. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat yang kode 4 ya sudah secara otomatis dihapus. Yang sisa adalah kode 6, yaitu NTT dan Papua. Karena kita ingin menghapus juga yang dari NTT dan Papua, kita gunakan komen yang sama, yaitu drop if daerah asal sama dengan kodenya adalah 6. Drop if daerah asal sama dengan 6. Kalau misalkan teman-teman tidak ingin mengetik ulang komennya seperti ini, teman-teman juga bisa klik komen yang sudah berhasil tadi. Misalkan ini di sisi kiri, drop if daerah sama dengan 4. Ini teman-teman bisa tinggal klik dan tinggal ganti 4-nya menjadi kategori berapa. Yang ingin dihapus misalkan kategori 6. Drop if daerah asal sama dengan 6. Seperti itu kita enter. Harusnya dengan komen ini nanti akan ada 18 observation yang di delete. Kita coba cek. Nah, di sini Stata sudah memberitahu bahwa ada 18 observation atau 18 data yang sudah dihapus. Kita coba cek dengan codebook daerah asal. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa data yang dari NTT dan Papua itu sudah dihapus. Jadi di sini ada dari 300, ada 244 responden yang memenuhi kriteria teman-teman. Misalkan dia
berasal dari Sumatera, Jawa Tengah, dan Kalimantan, sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi kesimpulannya adalah komen untuk select cases ini digunakan apabila teman-teman menghapus suatu data dengan kondisi tertentu. Jadi misalkan dengan daerah asal yang berbeda atau dengan kategori usia tertentu, jadi dia harus dihapus. Nah, itu bisa kita gunakan dengan komen drop if, lalu nama variabelnya, dan yang terakhir sama dengan kode mana yang mau dihapus seperti itu. Baik, demikian adalah sesi untuk video kali ini. Kita akan belajar pada sesi berikutnya. Terima kasih.